Halo semua, kembali lagi bersama saya Karisma. Sebelumnya kita telah berhasil menampilkan data yang ada pada room database dan kita menampilkannya menggunakan Recycle View. Tentunya aplikasi catatan kita ini tidak akan lengkap jika belum bisa mengedit setiap note yang telah kita buat. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba menerapkan fungsi update pada room database kita. Oleh sebab itu, kalian perhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman buka kembali project yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Di sini saya sudah buka ya. Kemudian kita akan membuat activity untuk mengedit note-nya. Langsung saja, add. Nah, di sini kita klik kanan, pilih empty activity. Kemudian kita namakan activity-nya edit note activity. Klik finish. Ini cancel lah. Ini karena saya menggunakan source control ya, jadi ada muncul seperti tadi. Teman-teman paling nggak akan muncul seperti tadi. Nah, setelah activity-nya berhasil dibuat, kita perlu melakukan penyesuaian pada layout-nya. Di sini kita akan membuat sebuah komponen yaitu edit text dan dua buah komponen button. Bagaimana caranya? Seperti biasa ya, teman-teman kalau yang sudah sering mengikuti tutorial saya pasti menyadari bahwa saya sering menggunakan constraint layout untuk tampilan. Jadi kita ke text, plain text, lalu drag ke sini aja. Nah, kita beri constraint pada parent ya, atau langsung saja di sini tambah dan beri margin. Saya akan memberi 16. Di sini 6 juga 16. Yang kanan juga 16 dan kemudian saya mengatur width-nya menjadi 0 dp alias match constraint supaya menarik ke ujung parent-nya. Kemudian kita beri ID edit note. Saya akan hapus teksnya karena teksnya akan menyesuaikan dengan note yang akan kita edit. Kemudian kita tambahkan button ya. Berikan constraint menyesuaikan dengan edit text ya. Kita beri jarak juga 8 saja. Kemudian sama width-nya kita 0 dp dan kita beri ID button, ini button update, dan kita ganti teks pada buttonnya menjadi update. Dan satu lagi kita perlu button alias tombol untuk cancel ya, jika kita ingin mengedit namun tidak jadi mengeditnya. Ini 8 juga, kemudian 0 dp, kemudian ber-ID button cancel. Nah, setelah itu kita akan membuat item click support untuk item dari Recycle View. Jadi kita buka node adapter yang sudah kita buat. Nah, di sini kita perlu melakukan beberapa penyesuaian, yaitu kita perlu membuat sebuah interface. Interface yang akan memudahkan kita bisa memanggil item click support pada main activity. Bagaimana caranya? Ikutin saja. Kita buat interface-nya di bawah. Kita beri nama on item click callback. Kemudian di dalamnya kita tuliskan sebuah fungsi. Ini masih abstrak ya, jadi kita tidak perlu menuliskan isi dari fungsinya di sini. Nah, kemudian setelah kita membuat fungsi abstrak ini, kita akan membuat fungsi yang nantinya akan diakses pada main activity. Supaya kita bisa menghandle item click yang ada di adapter ini di main activity. Langsung saja kita buat private var
onItem klik callback dari objek interface yang tadi ya. Kita inisialisasikan dulu sebagai 0, kemudian baru kita buat fungsinya. Fun set onItem klik callback. Nah, parameternya adalah objek ini ya, objek yang telah kita buat. Kemudian di dalamnya adalah this onItem klik callback sama dengan onItem klik callback. Nah, kemudian kita terapkan onItem klik callback ini pada item view kita. Caranya kita panggil item view dot set on click listener, kita pilih yang lambda expression. Kemudian di dalamnya kita panggil objeknya ya. Dan setelah kita memanggil objeknya, kita panggil fungsinya. Ini ada parameternya ya. Parameternya tadi adalah datanya yakni node. Di sini kita akan memasukkan node. Nah, setelah itu kita akan panggil fungsinya nanti ya. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk update pada view model. Jadi kita buka terlebih dahulu node DAO-nya. Kita tambahkan query untuk memanggil data node berdasarkan ID. Caranya bagaimana? Tulis saja query, hampir mirip seperti yang di atas. Select bintang from nodes where ID-nya sama dengan node ID. Nah, node ID ini kita akan ambil dari parameternya ya. Langsung saja fun get node. Nah, di sini node ID dengan tipe data string, lalu kita akan mengembalikan sebuah nilai berupa live data. Live datanya adalah node ya. Setelah kita buat fungsinya pada DAO, kita bisa panggil DAO ini pada node view model. Maksudnya edit node view model ya, yang jadi kita akan terlebih dahulu membuat edit node view modelnya. Edit node view model. File saja. Class. Nah, di sini kita akan mengextend terhadap Android View Model ya. Jadi kita perlu menambahkan beberapa parameter atau argumen. Application, kemudian extend ke Android View Model. Kemudian ada parameternya application. Setelah itu kita panggil ataupun deklarasikan DAO tadi dengan database tadi, seperti halnya pada node view model ya. Nah, kita bisa copy saja ini. Kemudian kita init ya, ini sebagai konstruktornya. Kita copy juga. Kemudian, nah kita deklarasikan atau kita buat fungsi untuk mendapatkan data node-nya berdasarkan ID.
Kemudian baru kita akan panggil pada activity ya. Di activity ini juga kita akan memanggil fungsi item click support yang telah kita buat pada adapter tadi. Jadi kita ke edit node activity, kemudian kita panggil ya view modelnya. Deklarasikan terlebih dahulu model node view model, bukan node. Edit node view model. Kemudian kita juga deklarasikan live datanya ya. Karena kita menerapkan item click support tadi, jadi kita ke main activity dulu. Kemudian kita panggil fungsi dari adapter tadi ya. Adapter set on item click callback. Nah, di dalamnya adalah kan parameternya objek, kita akan membuat objek, lalu node adapter dot item click callback. Nah, kita override. Nah, di sini kita akan intent ke edit node activity. Caranya bagaimana? Kita buat intent this add main activity, kemudian activity tujuannya yaitu edit node activity class.java, lalu also. Nah, di sini kita tambahkan put extra ya, it put extra. Nah, namanya ini kita akan buat terlebih dahulu di edit node activity. Kita akan membuat sebuah companion object, di dalamnya adalah konstanta value node ID. Node ID. Kita balik lagi. Nah, kita panggil node ID tadi di sini. Kemudian yang akan kita kirim datanya ke edit node activity adalah node ID-nya ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ini ada argumen data. Kita ambil ID ya. Nah, setelah itu kita start activity for result. It, kemudian request code. Request code-nya adalah kita buat terlebih dahulu di sini. Ini tambahkan konstanta ya, karena nilainya tidak akan berubah. Update node request code. Nah, di sini request code-nya adalah update ya. Kemudian kita kembali lagi ke edit node activity. Kita akan tangkap ID-nya di sini ya. File ID sama dengan intent .get string extra. Tadi kan namanya adalah node ID ya. Kemudian kita juga panggil modelnya dengan cara view model provider. Kemudian kita panggil node yang akan kita edit tadi. Caranya model get node ya, dan masukkan ID-nya. Di sini akan merah karena ada pencegahan nol. Kita tambahkan tanda seru saja 2 seperti ini. Kemudian karena ini live data, kita harus mengobserve-nya ya. Observe this object
observer node, maka akan merah di sini ya. Jadi kita alt enter on change. Nah, di dalamnya kita akan mengganti isi dari edit node di sini sesuai dengan data yang kita klik. Langsung saja et edit node set text t dot node ya. Tambahkan null checker. Kemudian kita akan coba jalankan terlebih dahulu apakah intentnya bekerja atau tidak. Nah, aplikasinya telah berhasil dijalankan ya. Jadi kita coba dulu apakah item yang kita klik akan sesuai dengan yang akan diedit. Kita klik, nah akan muncul ya node 1, 2, 3. Kita back lagi, build, nah muncul juga build sesuai dengan yang akan kita klik ya. Maka item klik support ini telah bekerja dan fungsi untuk mendapatkan node dengan sesuai dengan ID-nya sudah bekerja juga. Maka kita hanya perlu menerapkan fungsi update ya. Lalu bagaimana caranya? Pertama-tama kita akan menerapkan aksi pada button yang telah kita buat tadi. Button update set on click listener. Nah, di dalamnya kita akan menampung edit text-nya ya. Kemudian kita akan intent balik ya ke main activity. Also it dengan membawa node ID dan node yang telah diupdate-nya. Nah, kita tambahkan juga constanta value untuk update node-nya. Setelah put extra baru kita menerapkan set result-nya. Result oke ya karena berhasil. Kemudian dengan parameter satu lagi adalah intent-nya, yaitu it ya. Kemudian finish. Lalu untuk button cancel kita hanya perlu menuliskan finish. Nah, kemudian kita akan kembali ke main activity. Kita tangkap result intent tadi, lalu kita beri kondisi sesuai request code yang telah kita set di awal. Sebelumnya sudah ada ya, maka akan kita tambahkan else if di sini. Ini hapus saja tosnya karena tidak terlalu diperlukan request code. Ini kita copy saja supaya cepat. Kemudian edit menjadi update. Nah, sudah ya. Kemudian di dalamnya kita akan menerapkan fungsi update ya. Jadi kita buat dulu fungsi update-nya.
Caranya kita ke NoteDAO, kita buat query update ya. Hanya seperti ini, update, kemudian fun, update node. Dan parameternya adalah node. Ini O-nya kecil ya. Kemudian kita panggil fungsi NoteDAO ini di node view model ya. Kita buat di sini fun update node. Nah, di sini kita akan mengupdate-nya secara background ya. Jadi kita memerlukan Kotlin coroutine. Dispatcher IO. Nah, IO ini maksudnya ada di background. Lalu launch. Kita tinggal panggil update yang ada di NoteDAO tadi. Update node. Nah, kita masukkan node. Nah, hanya seperti ini. Kemudian kita kembali ke main activity tadi. Kita set resultnya. File node ID sama dengan kita panggil data get string extra. Tadi adalah edit node activity node ID ya. Kemudian untuk node-nya updated node. Nah, setelah kita tangkap, kemudian kita buat objek file node sama dengan node ID, kemudian updated node-nya. Nah, lalu kita, oh ya, jangan lupa tambahkan tanda seru ya. Lalu kita panggil fungsi update-nya model dot update. Kita masukkan objek node tadi. Lalu kita tambahkan toast untuk menandakan apakah fungsi update ini berhasil. Nah, cukup segini untuk update. Lalu kita coba run. Kita coba edit yang build ya. Kita ganti dengan build edit. Lalu kita update. Nah, maka ini terupdate ya. Yang asalnya build jadi build edit. Nah, maka fungsi update telah bekerja. Lalu bagaimana dengan cancel? Nah, ini button cancel saya lupa ganti nama buttonnya, tapi ini button cancel ya. Jadi coba kita cancel. Misalnya kita tambahkan baju, build edit baju, lalu kita cancel, maka datanya tidak berubah ya. Jadi kita telah berhasil menerapkan fungsi update pada room database kita. Jadi untuk menerapkan update ini, seperti yang teman-teman telah pelajari, kita perlu layout dan activity untuk mengedit node-nya. Kemudian kita membutuhkan item click support pada item recycle view kita yang ada pada adapter. Kemudian kita perlu mengget data berdasarkan ID dan kemudian kita mengupdate-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal tutorial. Like kalau suka. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa komen aja di bawah. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel ini. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menerapkan delete pada room database. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.